Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, Nabi Ngulo Yatno Yayat Gimbal, Mbah Gimbal bin Tumiran bin Sastruti Kromo, Bani Nabi Ulosis, umat Nabi Adam, pengen belajar diakoni umat Rasulullah. Ngapunten Gus, saya pengen penjelasan dari Gus Muklason tentang surat Al-Baqarah ayat 28 yang menjelaskan tentang bagaimana kamu ingkar sesungguhnya kamu udah mati, saya hidupkan kembali dan seterusnya. Ayat pinten Pak? Al-Baqarah ayat 28. Bagaimana kamu ingkar, kamu sesungguhnya udah mati, saya hidupkan lagi, sampai penjelasan yang saya tahu kematian itu ada 3 kali. Apakah, ini pertanyaan saya, apakah ini ada hubungan yang panjenengan jelaskan yang barusan tentang tatanan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan apakah semua makhluk atau roh sukma yang meninggal itu sudah semuanya mencapai tatanan innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Mohon penjelasan, matur suwun sebelum dan sesudahnya Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mesti kok ati sampean bahagia, mesti ati sampean akan menemukan ladzatus sholah, nikmat manisnya sebuah sholat. Nyun sewu Pak, kalau Gusti Allah sudah jenengan jadikan sebagai kekasih jenengan, boten ketemu sak menit bingung sampean, estu bingung. Padahal Gusti Allah nggak pernah meninggalkan kita Pak. Buktinya sinten yang memberikan nafas, yang mengeluarkan dan memasukkan nafas kita? Allah. Siapa yang mengedipkan meripat mata? Allah. Siapa yang telinga bisa mendengarkan semuanya? Allah. Siapa yang menggerakkan jantung dan seluruhnya? Hanyalah Allah. Baik ketika jenengan tidur maupun terjaga, tetap Allah selalu menemani kita, Allah selalu melayani kita. Cuman kita sajalah yang tidak tahu diri kalau kita itu telah banyak berlaku zalim kepada Allah dengan bentuk selalu melupakannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Zalim Pak kita. Ayat ini Nabiullah Yunus yang melakukan. Setingkat Rasul Nabi Yunus itu loh Pak ngakoni zalim. Terus kita sebagai umat, bukan nabi, bukan rasul gitu, setingkat utusannya nabi kita Rasulullah Muhammad ikiai ini aja dia tidak mengaku-ngaku baik jasmani maupun rohani, perjalanannya itu bisa berjalan sendiri. Dialah Tuhan yang maha suci, asra yang memperjalankan bi'abdihi kelawan kawulane Allah alladzi yaiku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik secara jasmaniah Isra ataupun ruhaniyah Mi'raj. Inilah Pak yang perlu kami sampaikan di tengah-tengah umat manusia, tidak hanya umat Islam saja, seluruhnya boleh. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nah, kalau setelah perjalanan ini dilakukan, disitulah nanti akan kubahas tentang apa Sidratul Muntaha, apa mustawah nanti.
hukmul hakikati utawi laku hakikat Kanjeng Nabi niki ya. Iku yaktadi al khusu'a fis shalah. Bagaimana hukumnya hakikat perjalanan ruhaniyah ini untuk bisa jenengan kali kula ini melakukan sholat dengan khusyuk? Hukumnya wajib. Au dawama dzikrillah utawa langgengi dzikir menyang Allah fiha ing dalem salat. Waktu salat wajib Pak hati sampean iki dzikire iku ilinge terhadap Allah, sadare wau lho nggih. Langgeng di dalam salat wajib miturut hukum hakikat. Nek hukum syariat mboten, sing penting nglakoni. Gugur kewajiban. Loh, terserah mawon jenengan. Pingin gak nilai mutu sholat itu betul-betul di mata Allah, di hadapan Allah ternilai sebagai ibadah yang diterima, monggo. Pingin gak, tidak kepingin gak, kita itu sholat cuman hanya kita jadikan sebuah kewajiban saja, monggo terserah panjenengan. Sebab di sini gak ada istilah pemaksaan. Berkenaan dengan wajibnya sholat khusyuk terhadap Allah, liqaulillahi ta'ala fi surati Toha, Allah dawuh di dalam surat Toha ayat 14. Surat Toha ayat 14. Ngeten niki mengke dibuka ning griya nek teng mriki mboten sempat. Di situ Gusti Allah dawuh wa aqimis shalah li dzikri. Jagalah salat itu semata-mata hanya mengingat aku, kata Allah. Mengingat aku. Sementara selama ini kita ingat macam-macam, Pak. Ingat garwa kita, suami istri kita, anak kita, harta benda kita, pekerjaan kita, teman kita, mau macam-macam. Sampak-sampak Allah dawuh tidak bersumpah, Allah dawuh di dalam surat Al-Asr, wal asri, demi masa. Ini Allah bersumpah terhadap orang yang seperti ini. Innal insana sak temene akeh menungso atine, maksudnya iku lafi khusrin, di dalam kerugian yang besar. Apa kerugiannya? Waktu sholat lalai dari Allah. Kalau waktu sholat saja kita sudah lalai, apalagi di luar sholat. Logikanya seperti itu, Pak. Terus kapan lagi? Tidak mulai sekarang sholat kita dandani, penghadapan pada Allah kita dandani, kita benahi, sementara umur kita kapan kita tidak tahu kapan meninggal. Ini harus dipikir oleh seluruh umat, khususnya umat Islam. Harus, jangan dianggap remeh dan persoalan kecil, Pak, masalah iki, Pak. Makanya setiap tahun mengapa harus ada sasi Rajab? Itu supaya mengingatkan kita mau mengadakan perjalanan hati untuk menuju mendekat dan bertemu Allah. Ini loh maksudnya diadakan memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman kebanyakan yang disuguhkan oleh imam-imam kita terhadap kita sebagai jamaah itu hanya secara perjalanan fisik. Perjalanan rohaniyah tidak mau buka.
Wallahu a'lam. Wa haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah katakan dan Rasulullah sampaikan dalam hadisnya, sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kau seperti kau melihat bagaimana cara saya salat. Bagaimana kita bisa melihat, Pak? Wong bukan zaman kita lah, ngoten nggih? Iya, kalau zamannya para sahabat tahu. Zaman kita, yuk kita tanyakan siapa yang meneruskan tongkat estafet Rasulullah ini. Itulah tabi'ina sholihin. Dan dikatakan di dalam satu hadis, al ulama'u warasatul anbiya. Ulama yang bagaimana? Harus kita sarah ini. Disebut ulama itu, Pak, yang hatinya tidak lalai terhadap Allah, itulah ulama. Miturut kami, mohon maaf loh nggih, mohon maaf kalau kita memahami tentang masalah ulama. Dalam Al-Quran sudah Allah sebutkan, siapa di antara hamba Allah yang takut kepada Allah, artinya bukan takut siksane, bukan. Innama yakhsyallah, gitu. Kuna agak lupa kula mimba til ulama, maksudnya wedi ku ya napa? Takut yang bagaimana? Takut lalai, Pak. Takut lalai. Berarti disebut ulama adalah seseorang yang hatinya selalu terjaga, selalu menjaga tentang ingat kepada Allah. Inilah yang Allah katakan dalam surah Al-Asri tadi, Mang. Sungguh kerugian besar bagi umat manusia dikarenakan dia lalai terhadap Tuhannya, tapi kecuali illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Kecuali lah iki orang-orang yang beriman dan melakukan amalan-amalan soleh, dan dia selalu saling mengingatkan perkara yang hak dan saling mengingatkan tentang sabar. Artinya apa? Orang yang sudah beriman tentang apa yang sudah Rasulullah sampaikan, tidak hanya tentang hukum syariah perjalanan jasmani, tapi juga tentang hukum hakikat perjalanan rohani. Jenengan kali kula nanti lho, Pak, kalau di dunia tidak melakukan perjalanan rohani, sampai nanti idza jaa ajaluhum, ketika ajal teko, rohani niki berangkat mengadakan perjalanan untuk apa? Wa inna ilaihi, kembali kepada Allah. Bagaimana mungkin kita akan bisa sampai pada Allah sementara kita qad khasiral ladina kadzabu biliqaillah, waktu di dunia mendustai alias tidak mau untuk mengadakan perjalanan pada Allah, boten saged. Jasmani, Pak, dari tanah nanti kembali ke tanah, ada yang mikul, ada yang nganter anak, keluarga, tetangga, saudara, dibawa ke makom kuburan. Ruhani sekarang bagaimana? Inilah, Pak, yang disebut sebagai naza. Berat, Pak, berat. Mengapa harus berat? Mengapa harus sulit? Karena posisi meripat kita, hati kita masih dalam keadaan buta.
ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mumpung kita belum kedatangan tamu yang mesti menjemput kita, yaitu kematian, mari kita siapkan diri kita untuk bertemu Allah. Allah sampun dawuh, sayaqulunal ladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin, khusus bagi kekasih Allah. Itulah orang-orang yang hatinya sudah tidak buta kepada Allah di dunia dan sering melakukan pertemuan terhadap Allah, baik di dalam ibadah murni sholat maupun di luar murni, luar sholat kerja hati sampean selalu bisa bertemu Allah. Inilah Pak kekasih Allah itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, bagaimana caranya kita untuk bisa meniru apa yang sudah Rasulullah lakukan tentang sholat? Maka itulah kita dikenalkan oleh beliau-beliau bagaimana cara sholat dengan khusyuk itu tidak lepas dari bimbingan ilmu tauhid atau ilmu hakikat untuk bisa menuju makrifat. Sebab gini Pak, kesempurnaan di dalam agama Islam itu ada 4. Pertama, harus dia itu syariah. Kedua, thariqah. Ketiga, hakikat. 4, makrifat. Inilah gabungan antara jasmani dan rohani. Apa syariat? Ilmu yang mendidik tentang bagaimana cara jasmaniah melakukan. Apa hakikat? Ilmu yang mendidik tentang perjalanan rohaniah. Sementara apa thariqah? Thariqah adalah jalan yang Allah siapkan terhadap kita. Itulah yang disebut ibadah murni dan tidak murni. Semua itu kita lakukan demi apa? Untuk menuju dan bertemu Allah di makom makrifat. Jadi makom makrifat itu adalah makom pertemuan jenengan terhadap Allah di tengah-tengah jenengan iki sholat. Sehingga di dalam agama Islam diringkas menjadi 3. Ada golongan Islam, kemudian iman, kemudian yang terakhir adalah ihsan. Ini pun sempurna. Ada ayatnya, dibuka Al-Baqarah 208. Gusti Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu di dalam agama Islam dengan sempurna. Kesempurnaan Islam ada 4 supaya jenengan bisa ihsan teng mriki. Kafah kali sampurna. Pun lanjut. Kaifa kana Rasulullah yaltaqiya billahi fi sholatihi bil khusyuk. Kaifa kana khalikoyo apa ana sapa Rasulullah iku yaltaqi bisa ketemu sapa baginda Rasul billahi kelawan thariqah salat fi sholatihi ing dalem salate Kanjeng Nabi bil khusyuk kelawan bisa khusyuk. Bagaimana cara Rasulullah ketika sholat bisa bertemu Allah atau khusyuk? Jawabannya adalah niki, beliau hatinya selalu berzikir kepada Allah. Niki Pak, jawabannya hati beliau iku selalu berzikir terhadap Allah. Karena ono opo qalbuhu atine manahe Kanjeng Nabi kuda iman langgeng apane dikron dikire. Bicarane Pak pun ngeten, tolong sampeyan setiap saat dan waktu
hati jenengan pertama dikira isim nama, sebutlah nama Allah. Di dalam thariqah disebut dzikir sir, Allah 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 ning jeruai. Niki caranya jenengan mengke kita, hati kita akan ada perjalanan untuk menuju dan bertemu Allah. Lah disitulah Pak, nanti hati jenengan akan dikersakake Allah, dikehendaki Allah, ada sifat yang namanya rindu lan kangen ketemu Gusti Allah. Rasulullah dawuh tentang ihsan, anta budallaha ka'annaka lahu tara. Jadi Kanjeng Nabi niku memberikan tarkib atau definisi tentang ihsan, orang-orang yang ketika sholat dia itu seakan-akan bisa melihat wujudnya Allah. Fa illam takun taro, apabila beliau belum bisa melihat maka merasa jenengan kalih kula selalu dilihat, selalu dilayani. Ya niku tadi Pak, sadar merasakan kehadiran Allah yang menggerakkan kita waktu sholat. Buat niki mungkin sampai jajal, sampai praktek nih wis waktu sholat, gak sholat wajib dok ya sholat sunnah paribasane, atau wis sampean duduk mawon di kursi di rumah nanti malam, coba dingen-ngen sinten, siapa yang mengeluarkan dan memasukkan nafas. Hati sampean harus yakin semua itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang masalah dzikir untuk menciptakan, menumbuhkan hati kangen dan hati cinta kepada Allah, di dalam surah Al-Insan Allah katakan ayat 25, walkur isma rabbika bukrata wa asila. Muhammad dalem Gusti, baik siang maupun malam berzikirlah hatimu, ingatlah sebutan nama Allah. Iki di konco-konco sing thariqah pada umumnya kumpulan niku lho, thariqah niku ya. Niku melakukan ngoten. Dijatah, Pak. Beliau-beliau itu mursyid menjatah muridnya untuk satu hari satu malam entah berapa ribu. Tapi dalam kesempatan malam hari ini saya katakan tanpa batas, sak mampu panjenengan. Cukupkah jenengan hanya mengucapkan Allah? Enggak cukup. Itu hanya menumbuhkan onok rasa kangen. Lah sekarang ada dzikir yang mestinya menghantarkan rasa kangen iku terhadap sing dikangeni. Ada dzikir. Itulah Pak yang kusebut sing kula praktekne, sing kula saya sampaikan, dzikir rasa. Itulah dzikir iman, dzikir orang-orang ihsan, yaitu tadi merasakan kehadiran Allah itu di hati. Jadi ada dzikir dua, dzikir sir dan sirul asror. Orang Jawa mengatakan dzikir rasa. Nek cara kitabe sirul asror, Qur'ane la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Dan juga Allah katakan zikir yang dimaksud jenengan wau merasakan, menyadari kehadiran Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 41. Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila. 4142. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kau kepada Allah dengan sebenar-benarnya ingat. Niki Pak, maksud sebenar-benarnya ingat, ati ngucap Allah disebut dzikir, ati harus sadar siapa sebetulnya yang menggerakkan kita. Itulah dikatakan
ingat yang sebenar-benarnya ingat. Sebab wonten Pak tiang dzikir atine lali nang Allah. Wonten. Inilah dzikir jahri dan sirri yang tidak disertai sirul asrar. Makanya di sini saya katakan wajib hukume jenengan kali kula salat meletakkan hati di zona kesadaran. Sadar bahwasanya bukan saya yang bisa berdiri sendiri, rukuk sendiri, enggak, akan tetapi semua itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, kesadaran yang seperti itu Bapak Ibu, mi'rate Kanjeng Nabi disebut Sidratul Muntaha. Kalau sudah sampai di sini, maka baginda Rasul ke mustawa. Apa mustawa? Itulah pertemuan beliau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan itulah Pak Bu alam musyahada. Orang Jawa mengatakan alam kelanggengan, alam yang kekal. Itulah wal yaumal akhiro. Itu hari akhir, alam akhir. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tentang masalah menjalankan dzikir apa yang sudah saya katakan itu hak asasi. Walaupun sudah saya beritahu caranya Rasulullah bagaimana beliau itu sholat dengan benar, dengan sempurna, jenengan mau lakukan atau tidak itu hak kita masing-masing. Wa aman nidomu lan anapun utawi sistem coro lil wusuli krono arai bisa tumeka ilallahi maring Gusti Allah ya fa innana mongko sak temeni kita iku natabiu manut sapa kita fihi ing dalem nidom utawi sistem ma ing apa fa'alahu kang wis agawe hu ing masapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sistem ini yang telah dilakukan oleh baginda Rasul wa ma ittabi'ahu akhibahu, dan juga dilakukan oleh masayih kita, para kekasih-kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Minal auliyai wa masayikhina, yaitu para kekasih waline Allah, wa masayikhina lan guru-guru kita yang sudah sampai di sini Pak. Itu disebut mursyid. Niku disebut mursyid. Ini yang beliau lakukan. Lah kita sebagai umat wajib untuk menirukan semampu kita masing-masing. Bon. Wa hadza yajma'u baina qaulihi ta'ala fi suratil Al-Ahzab. Sistem niki Pak, Allah memadukan antara surat Al-Ahzab dengan surat Al-Kahfi. Ya. Al-Ahzab ngeten ayat 21, terus surat Al-Kahfi ayat 110. Niki Pak, perpadukanlah antara surat Al-Ahzab dengan surat Al-Kahfi. Al-Ahzab tadi sudah saya sampaikan keterangannya, liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Kuncinya adalah kesadaran, dzikir. Nah, Al-Kahfi mengatakan wa man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, ada syarat dua Pak di situ. Pertama, falyamal amalan sholihan. Ruhaniyah ini wajib selalu melakukan dzikir.
Niku amalan solihan. Saya tidak bicara amalan solihan jasmania. Kalau jasmania setiap waktu kita sholat, jasmania setiap saat kita nyun sewu, maca Quran atau dan lain sebagainya, itu jasmania. Tapi ini adalah ruhaniyah, karena perjalanan ruhaniyah. Apa? Berzikir. Itu pertama. Kedua, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Ketika jenengan beribadah murni atau tidak murni, nggak boleh Pak ning dodo sampen kali kula niki di dalam hati ada iman selain Allah. Dalam hal apa? Apapun nggak boleh. Kita sebagai makhluk ngaku bisa berdiri, bisa rukuk, bisa melakukan ini itu, nggak boleh. Hati kita wajib harus katakan dan merasakan semua bersumber dari Allah Subhanahu pun. Syarat luru iki miturut surat Al-Kahfi, Gusti Allah janji sapa sing betul-betul dua hal syarat ini ada pada dirinya, maka dalam surah Al-Ankabut ayat 5 Allah janji ngeten, janjine Allah, wa man kana yarjullaha fa inna ajalallah la'at. Siapa yang betul-betul ada keinginan untuk bertemu aku Allah, maka aku Allah berjanji dalam waktu yang sudah Allah tentukan pertemuan itu mesti terjadi. Jadi pertemuan urusan Allah. Sing penting kita itu cuman menjaga dzikir, titik pun. Ora usah kakean ngelmu, cukup carane dzikir sudah tahu, sampai lakoni niku. Aku yakin dengan cara inilah Rasulullah katakan dalam surah Ali Imran, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jikalau kau betul-betul mengikuti caraku, kata Rasul, yuhibbukumullah, Allah bakal akan menjadikan kita semua menjadi kekasihnya. Alhamdulillah niki sing kersa. Ini nanti akan menjadikan hati sampean ayem, tentrem, tidak mudah sampean kali kula niki gelisah, khawatir dengan apapun, sebab Allah katakan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para kekasih Allah itu tidak mengenal rasa khawatir, rasa gelisah, besok aku mlebu neraka apa surga, mboten. Anakku besok makan apa, enggak. Besok aku iki makan atau tidak, enggak. Urusaku iki sukses dunia apa enggak dipikir. Beliau selalu serahkan semua itu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan nih Bapak Ibu, kesimpulan, orang yang masih ada di dunia, satu, ingatlah, sadarlah, suatu saat akan dipanggil Allah. Sudahkah kita ada persiapan untuk menghadap Allah? Padahal Allah tidak akan pernah mengampuni dosa hanya syirik yang Allah tidak mau ampuni kecuali mereka bertobat. Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa apapun kecuali syirik. Menyekutukan, menyamakan Allah dengan, menyamakan sesuatu dengan Allah dalam hati kita. Contoh kula, saya merasa dalam hati saya yang bisa berdiri, saya yang bisa rukuk, saya yang bisa ngaji, saya yang bisa ini, bisa itu. Loh, itulah Pak disebut syirik khafi. Syirik yang halus, yang banyak manusia tidak mengerti.
berarti diri saya samakan kepada Allah. Inilah Pak, sak lembut-lembuti sirik, kecuali kita mau bertobat kepada Allah. Artinya bertobat berarti kita harus tetap menjaga dzikir tersebut. Dengan begitu kula yakin Allah pasti selalu dan senantiasa memberikan hidayah terhadap kita semuanya. Bapak Ibu, terakhir, walaupun kula mboten saged mbendinten kepanggih jenengan estu, nek jenengan pancen butuh ngelmu niki, mpun khawatir jenengan. Saya setiap malam niku live ngajine Pak, live di channel Ponpes Jaya Baru. Niki masjid sing kula nggoni, media yang saya bikin untuk menyampaikan tentang tauhid niki. Jangan gak usah repot-repot ke Mojokerto, ora usah, sampai langsung live di sini bisa. Tapi tetep wong jenenge kita itu ono jasate Pak ya, yo pengen cetuk banget nih. Akhirnya di wilayah Bali mengagendakan untuk 6 bulan 1 kali. Insya Allah sesuk niku jatuh di bulan Juni tanggal 16 ngoten nggih. Nggih 16. Oh 26. Terus Muharramnya itu tanggal 16, mohon maaf. Pinten? 11 nggih, 11. Wis nanti kita akan bertemu lagi. Mugi-mugi jenengan kali kula di tasik diwane seger waras Pak, tasik diwane umur untuk ibadah yang lebih baik. Al-Fatihah. Bapak Ibu penjaban materi sampun, mbok menawi sak mangke dilanjutna ada yang tanya, monggo kula aturi. Sakderenge ditutup doa, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gus Musarson ingkang kula hormati, kula nami kula Nurholis saking Jember, berdomisili di Monang Maning. Kula mengikuti pengajian Gus Musarson punika nembe 8 bulan, 8 bulan. Ananging saderenge niku kula sampun mengikuti Toreko Mutabaroh kurang lebih niku 10 tahun. Ananging sing kula rasakaken niku pengajian Gus Musarson niku saged ngresapi. Lah ingkang nomor setunggal kula tangletaken punika ketika kula niku salat kalih anak bojo niku nggih, semenjak mengikuti Gus Musarson donga-donga salat niku kula barengaken kalih ndzikir rasa niku sering diinganaken kalih yuga kula Pak, rakaate kok kakean, rakaate nggih kadang kurang. Niku ingkang nomor setunggal. Nomor kalih, setiap kula niku doa, entah niku diundang kenging tahlil, selalu nangis Gus.
Karena ndonga kula niku sakniki niku rumoso izin teng Gusti Allah. Niku kula nyuwun penyerahe Gusti Musalson ingkang kula hormati, saking kula cekap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dalam surah Al-A'raf ayat 172. Sebetulnya ruhaniyah jenengan kali kula itu Pak dulu sudah bertemu Allah. Ketika ruh itu belum ditiupkan di jasmani oleh Allah, ruh itu sudah berbicara dan menjawab atas pertanyaan Allah. Apa pertanyaan Allah? Menurut surat Al-A'raf 172, Alastu birabbikum, betulkah aku Tuhanmu? Siapkah kau hanya beriman padaku, mencintai aku, tidak ada kekasih lain selain aku? Jenengan jawab bala syahidna. Inji pun Pak, ruh sampun berjanji ditiupkanlah ke jasmani. Wa nafahtu. Mulai ini dalam kandungan masih terjaga Pak, cinta kita masih terjaga sampai dilahirkan. Baginda Rasul dawuh dalam satu hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan ke dunia ruhaniyah dalam keadaan suci. Suci artinya suci, ruhaniyah kita belum terkontaminasi dengan kesenangan dunia. Tapi ketika saat menjelang akil baligh, pun Pak, sing lanang sing wedok, baik laki-laki maupun perempuan, mulai belajar nyenengi sakliyane Gusti. Loh, niki proses. Inilah maksud proses innalillahi. Entah prosesnya niki berapa puluh tahun. Cuman kita nggak nyadari, nggak mau melaksanakan proses. Kembali wa inna ilaihi, kata Allah dalam surah Al-Az-Zumar ayat 54, dawuh ngeten Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab. Hei menungso, lekaslah kau mengadakan perjalanan kembali kepada Tuhanmu sebelum kematian itu datang. Sebab jikalau kita tidak mau melakukan, terus ujuk-ujuk kedatangan kematian yang tidak tahu kita kapan itu datang, maka summalatun sorun, Allah tidak akan memberikan cahaya, Allah tidak akan memberikan pertolongan terhadap kita. Nggih niki lho Pak, sing dimaksud ayat wa min waraihim barzakhun, kita akan dimasukkan di dalam alam barzah, alam yang tidak bisa keluar kemana-mana dan gelap gulita keadaannya, kecuali mereka-mereka alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nggih, mumpung kita itu masih belum meninggal. Lah, jenengan kalau sudah mengerti malam hari ini cara untuk bertemu Allah di dalam sholat atau di luar sholat, kuncinya adalah dzikir. Monggo nek jenengan kersa jalankanlah secara langsung atau tidak langsung pengajaran ayat iman terhadap kita semuanya langsung estu diridani Allah subhanahu wa ta'ala. Jaminane
nek ati sampean gak anteng gak ayem nang Mojokerto duduk ana ndasku. Atau besok kalau sasi Juni kalau nggak ada perubahan ati sampean ketenangannya sampean duduk ikulah. Sebab Gusti Allah sampun jauh dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Hatine orang mukmin sing anteng iku cuman satu sebabe bertemu Allah lewat berzikir. Nggih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, Nabi Ngulo Yatno Yayat Gimbal, Mbah Gimbal bin Tumiran bin Sastruti Kromo, Bani Nabi Ulosis, umat Nabi Adam pengen belajar diakoni umat Rasulullah. Ngapunten Gus, saya pengen penjelasan dari Gus Muklason tentang surat Al-Baqarah ayat 28 yang menjelaskan tentang bagaimana kamu ingkar sesungguhnya kamu udah mati, saya hidupkan kembali dan seterusnya. Ayat pinten Pak? Al-Baqarah ayat 28. Bagaimana kamu ingkar, kamu sesungguhnya udah mati, saya hidupkan lagi, saya hidupkan lagi sampai penjelasan yang saya tahu kematian itu ada 3 kali. Apakah ini pertanyaan saya? Apakah ini ada hubungan yang panjenengan jelaskan yang barusan tentang tatanan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan apakah semua makhluk atau roh sukma yang meninggal itu sudah semuanya mencapai tatanan innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Mohon penjelasan, matur suwun sebelum dan sesudahnya Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Baqarah 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Kaifa takfuruna hale kaya apa kuwi kok isone kufur ingkar billahi kelawan Allah wa antum hale utawi sira kabeh iku amwatan asale niku sesuatu yang tidak ada alias mati. Lalu fa ahyakum mongko nuli nguripake sapa Allah kum ing sira kabeh. Berarti ning dunya niki kita asalnya tidak ada. Adanya kita sebab diadakan oleh yang ada, yaitu Allah. Lewat apa? Lewat nikmatul ijad, nikmat penciptaan terhadap kita. Wallahu khalaqakum, utawi Gusti Allah iku khalaqakum sing dadekno sapa Allah kum ing sira kabeh. Loh, bagaimana kita bisa ingkar? Ingkar kita apa? Lalai. Kalau kita asalnya tidak ada, asalnya kita mati terus dihidupkan Allah. Itu tadi loh Pak. Ketika ruh kita sudah berjanji, bala syahidna, nggih kula badhe tetap saya akan bercinta terhadap panjenengan Gusti, beriman menyembah hanya pada jenengan Gusti. Akhir dihidupkan nih Pak. Cret poning dunya niki maksudnya akhirnya kita diuji oleh Allah lewat nafsu. Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah niki Pak. Kita akan diuji Allah lewat syahwat, nafsu syahwat, yaitu kesenangan kehidupan di alam dunia. Ibaratnya Nabiullah Adam waktu ada di surga, Nabi Adam ditanya oleh Allah, Adam dalem Gusti, pinginkah kamu hidup selama-lamanya
di negerimu akhirat ini surga. Inggih sendika dawuh siji dam iki Allah sing dawuh yang tidak boleh kau lakukan, wala taqraba hadhihi sajarah, jangan kau mendekat pohon itu dan memakan buahnya yang terkenal buah huldi. Oke. Lah Gusti Allah nguji atas okene Nabi Adam. Didatangkanlah iblis, tes digoda. Sejarah di dalam Al-Qur'an Nabiullah Adam niku terjerumus napa mboten? Terjerumus. Sehingga Allah dawuh dalam surah Al-Hijr ayat 39 dan ayat 40. Unine ngeten. Gusti iblis ngomong, berhubung saya sudah jenengan nas sebagai makhluk yang durjana, izinkanlah terhadap saya untuk menyesatkan Adam dan anak putunya, termasuk kita Pak. Diizini oleh Allah. Itulah sebagai ujian sampean kali kula Pak. Nabi Adam ya terusir, kita pun juga ya. Tapi ayatnya sampean terusno. Ayat yang ke-40, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Satu ya Allah, iblis ngomong, yang tidak bisa saya terjerumuskan adalah orang-orang yang sudah menjadi kekasihmu. Itu Pak. Makanya jenengan tinggal pilih, terus jadi budak nafsu atau budaknya Allah sakerso. Ajaran sudah Allah sampaikan lewat baginda Rasul dan diteruskan oleh tabi'in dan tabi'in sampai akhir zaman Pak. Terus disampaikan. Terserah kita sebagai umat derekake apa ndak. Bapak Ibu, ini kalau jenengan sudah lakukan, maka ayatnya akhirnya apa? Tsumma yumitukum. Hati kita mati berarti kita terjerumus oleh kepentingan hawa nafsu, sehingga dikatakan sebagai hati yang mati. Tsumma yuhyikum. Lah ini hati jenengan akan dihidupkan. Artinya apa? Dibebaskan dari belenggunya hawa nafsu, sebab mengikuti kanjeng Nabi, neladani perilaku kanjeng Nabi.